pantaskah? Itu sudah cukup membantu kami untuk keluar dari masalah ini. Jangan sampai ayah nyinggung soal Bu Rani yang udah rampas cek yang gue dapet dari hasil pemenang Putri Kampus. Nak Vino, saya melakukan semua itu demi kebaikan anak saya. Sekarang sebaiknya dan Vino pergi. Tapi Pak, Ayo Ras. Pak, Ayo. Ras, Ayo kita pergi. Mas Vino, Ras. Udah Mas, udah. Mari kita pulang Mas. Bim, Ayo. Bim, tunggu dulu Bim. Mas dengar sendiri tadi kan apa kata Pak Samsul? Hah? Ayo pulang Mas. Bim, tapi lu ngeliat Lara sama Pak Samsul, Bim, kita nggak mungkin ninggalin mereka, Bim. Iya, kalau Mas Vino gini buat mereka lebih menderita lagi Mas. Ayo pulang. Ayo. Mas. Bim, Udah. bentar dulu Bim. Kan Pak Samsul udah ngomong tadi. Udah, tapi laras Bim. Udah masuk. Bim, gue mohon sebentar aja Bim. Ayo Mas ya, Mas. Ayah, makasih ya. Karena tadi ayah nggak nyinggung sama sekali soal hadiah laras yang diambil sama Bu Rani. Iya, nak, ayah ngerti. Kalau sampai Vino tahu, dia pasti ribut sama mamanya dan itu akan tambah menyulitkan kamu. Ya udah, yuk. Vin, where are you? Vin! Lu gak ada. Vin, where are you? Yuhu! Vin, where are you? Vin! Masih gak ada. Gak ada juga. Bathroom gak ada. Vin! Masih gak ada. Gimana sih Vino? Kenapa kamu muncul tiba-tiba begitu? Aduh Tuan Shan, kan Tuan Shan yang mau nabrak Annabella. Kok malah nyalahin Annabella? Hah? Tuan Shan, kenapa gegana gitu? Hah? Gelisah, galau, dan merana. Oh, Annabella tahu. Pasti mau curhat, ya kan? Ya udah, yuk kita cari tempat yang nyaman. Tuan Shan bisa bersandar di bahu Annabella dan Annabella akan mendengarkan semua cerita Tuan Shan. Yuk. No. I'm not. What did you just said? Gembala. I don't need curhat, okay? No gembala. Kalau gembala itu gembala sapi, tapi gegana. Tuan Shan, kalau nggak mau curhat, kenapa mukanya gelisah tak menentu begitu? Hah? Anyway, Annabella, I'm looking for Vino. Di mana Vino? Aku sudah cari di mana-mana, tidak ada. Loh, bukannya Tuan Shan dari kamarnya Tuan Vino? Lagian kalau jam segini itu, Tuan Vino pasti di kamar, waktunya istirahat. No. He's not there. Aku sudah cari-cari sampai ke bawah bantal. Aku harus bilang sesuatu sama Vino. Nyari ke bawah bantal, emangnya kutu kasur?
Tuan Shan mau bicara apa ke Tuan Vino? Oke, Annabelle. Aku mau minta izin Vino untuk ikut acara gathering kantor Atirani besok. Vino don't want me to join karena akan ada Laras. Kirain mau ngomongin apa? Ya udah sebentar. Saya cek dulu CCTV lewat tab saya yang canggih ini. Waduh, kok Tuan Vino nggak ada di mana-mana? See? I told you. Pantesan tadi mobilnya Bimo nggak ada. Aduh, jangan-jangan Bimo ngantarin Tuan Vino untuk pergi lagi. Aduh, Annabella, kenapa kecolongan lagi sih? So where did they go? Tar. Aduh. Nih jangan-jangan ada hubungannya sama Laras yang diusir dari kontrakannya. Terus Tuan Vino nyamperin Laras untuk ngebantuin Laras. Aduh. Wait. Laras? What do you mean? Laras diusir dari kontrakan? Why? Aduh, Tuan Shan, nggak waktunya untuk kepo, oke? Sekarang mendingan Tuan Shan masuk kamar, terus istirahat, oke? Ya. But Annabelle. Laras? Mas Vino! Mas Vino! Mau kemana, Mas? Pulang, Mas. Mau kemana Bim, sih, nggak Mas? lepas dulu, Bim. Gue nggak mau pulang, Bim. Mas. Lu lihat kan Laras kondisinya kayak gimana, Bim. Gue nggak mungkin pulang lah. Ngerti, Mas. Mas, Mas, sebagai... apa lagi sih, Bim? Mas, ingat apa kata-kata Pak Samsul. Ini, Pak Samsul tuh ingin kita jangan gegabah, Mas. Semua tujuan Pak Samsul itu demi kebaikan Mbak Laras. Udah, tenang aja. Tapi lo lihat sendiri kan, Bim. Ya. Lo lihat gimana kondisi Laras sama Pak Samsul. Mereka nggak punya tempat tinggal, Bim. Mereka lagi luntang-lantung sekarang. Dan coba lo lihat, Bim, udah jam berapa sekarang? Mereka bisa aja dirampok, Bim, atau anak buah Marco bisa aja datengin mereka. Kita kan nggak pernah tahu, Bim. Dan gue nggak bisa izinin itu terjadi. Ya, ngerti, Mas. Saya paham, Mas. Ya udah, jadi sekarang lo tolong jangan tahan gue. Gue mau samperin dia. Mas, nggak bisa, Mas. Bim, apalagi Mas, lepasin. nanti justru jadi masalah besar buat kita. Kalau Burani tahu, hah? Mas Pino akan ribut dengan ibu. Sebaiknya kita pulang sekarang, Mas. Kita pulang sekarang. Lagi ini semua salah mama sih. Kan mama yang selalu jahat sama Laras, Bim. Kenapa gue yang tanggung akibatnya? Ini sekarang Laras jadi susah. Lagian kenapa coba Laras sama Pak Samsul gak balik ke kontrakan? Kenapa mereka malah ke kampus? Apa saya ceritain aja soal uangnya Mbak Laras yang diambil sama Bu Rani? Aduh, tapi sepertinya jangan deh. Nanti Mas Pino pasti ngamuk-ngamuk sama Bu Rani. Mbak Laras bisa kena lagi. Bim, Iya, Mas. lo kenapa diem aja, Bim? Lo tau gak soal ini? Jangan-jangan lo tahu soal ini? Iya, Bim. Bim, lo tahu soal ini? Jawab, Bim. Annabelle, Mas. Mas, sebaiknya Mas Pino jangan ngomong keras-keras sama saya. Nanti ketahuan kalau kita lagi jalanan, oke? Oke, tenang, Mas, oke? Gua angkat dulu nih. Ya, Bu Annabelle, ada apa? Pak Bimo dan Tuan Vino sekarang ada di mana? Kenapa sudah malam begini masih di luar rumah? Maaf, Bu Annabelle. Saya barusan ngantar Mas Pino cari makanan. Karena tadi dia bilang, ketika kita mau pulang, dia bilang lapar. Oke? Tolong Pak Bimo nggak usah cari-cari alasan. Buat apa cari makanan, ngajak-ngajak Tuan Vino? Hah? Sekarang jawab dengan jujur dan singkat. Pak Bimo bawa Tuan Vino kemana? Maaf, Bu Annabelle, saya ini jujur. Saya ini berkata apa adanya. Hah? Ngapain saya? Tolong dong jangan parkir mobil di tengah jalan ini. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Sebentar, Pak. Ya kalau memang Bapak lama silakan aja parkir di dalam kampus. Lagi pula juga gerbangnya masih terbuka. Baik, Pak. Ya udah, Bu Annabelle. Udah dulu, Bu Annabelle ya. Saya lagi di jalan, saya lagi nyetir. Jadi saya matiin dulu nih. Halo? Mas, kita pulang, Mas. Mas, dengar nih. Saya curiga. Kalau Annabelle tuh sudah mengendus semua yang terjadi di luar ini. Kalau dia tahu kita di jalanan, dia bisa ngadu sama Bu Rani. Kalau dia ngadu Bu Rani, ini akan jadi masalah besar, Mas. Bodoh amat, Bim. Gue gak mungkin ninggalin Laras. Ayo, Mas, pulang, Mas. Mas, dengar apa kata saya, Mas. Jangan ini jadi masalah gede nanti, Mas. Itu Annabelle sudah tahu nanti. Dia curiga loh, Mas.
masih Bim. Tapi Bim, Laras, Bim. Gue gak mungkin ninggalin Laras gitu aja, Bim. iya saya ngerti Mas, saya ngerti. Udah biarin aja, ada Pak Samsul. Aduh, saya nggak mau ada masalah lagi dengan Burani, oke? Mas, ayo kita pulang. Ya. Mas. Mas. Laras, Bim, sama Iya, udah. Nanti, tenang Mas, tenang. Oke? Mas. Jadi sekarang mereka ada di mana, Nabela? Bu Rani, intuisi saya sekali ini benar lagi. Saya sudah curiga kalau Pak Bimo itu mengatakan sesuatu yang tidak benar. Buat apa? Cari makan ngajak-ngajak Tuan Vino. Alibinya cetek sekali. Sekelas Annabella, selevel Annabella. Coba ditipu dengan cara Annabella, straight to the point. Maaf Bu Rani, sepertinya mereka ada di kampus. Karena tadi saya dengar ada yang bicara kalau gerbang kampus mau ditutup. Mereka ada di kampus. Buat apa mereka ada di kampus? Pasti ada sesuatu hal yang penting di sana. Saya juga curiganya seperti itu, Bu. Oke, Bim. Sekarang kita udah di rumah. Sekarang lo jelasin ke gue logikanya di mana, Bim. Laras menang putri kampus kan? Iya kan? Dan berarti dia dapat hadiah uang, Bim. Dan hadiah uangnya lumayan. Sekarang gimana bisa coba Laras dikeluarin dari kontrakan? Berarti ini bukan karena uang dong? Apa ini karena Laras ngerasa nggak aman? Apa ini karena Marco? Bimo, kenapa kamu nggak bilang aja sama Vino tentang cek ini? Mah, cek itu kan hadiahnya Laras. Kok bisa ada di Mama? Vino, kamu amnesia ya? Kamu lupa? Waktu kamu bantuin Laras membayar setengah hutang Samsul, itu uang siapa, Vino? Uang Mama. Kalau sekarang cek ini ada di tangan Mama, Mama anggap untuk membayar hutangnya Samsul. Paham nggak? Mah, tapi nggak bisa gitu dong, Mah. Laras butuh uang itu, Mah. Sekarang aja, Mah. Laras tuh diusir dari kontrakannya, Mah. Dia nggak punya tempat tinggal. Itu bukan urusan Mama, Vin. Itu urusannya Laras dan Samsul. Dan ingat ya, satu hal Mama tekankan lagi kepada kamu, Vino. Jangan pernah bantuin Laras dan Samsul. Atau Mama akan lebih membuat Laras menderita. Paham kamu? Kasihan Mas Vino. Posisinya serba salah sekarang. Habis nih gue diomelin sama Mami. Udah mandi kamu? Udah, Mi. Udah bersih-bersih semuanya? Udah, Mi. Duduk. Mami mau bicara sama kamu. Kamu tahu apa pentingnya pemilihan putri kampus itu untuk kamu? Supaya Bi bisa dapat kepercayaan Tante Rani. Terus Bianca bisa temenin Tante Rani ke acara gathering Hadi Jaya. Terus habis itu supaya Bianca bisa tambah deket sama Vino. Itu tahu. Terus kenapa bisa sampai kalah? Dari Laras lagi. Ya gimana ya, Mi? Kalau misalkan acaranya kan udah beda gitu, Mi. Kalau misalkan masih
catwalk atau fashion show or something, Bianca masih bisa menang ya. Cuman kalau adu kepintaran ya pasti si Laras lah. Jadi kamu ngaku kalah pinter dari Laras? Kamu ngaku kalah wawasan sama Laras? Padahal isu-isu yang diangkat, menurut Mami itu gak susah-susah banget, Bi. Kenapa kamu gak bisa? Otak kamu gak nyampe? Mami kok ngomong gitu sih? Maksud Mami, Bianca bodoh? Ya iyalah. Apalagi coba namanya kalau bukan bodoh? Kok bisa kamu kalah dari Laras? Mami udah ajarin kamu semuanya, Bi. Style kamu, attitude. Bahkan beberapa tugas kamu Mami yang kerjain. Masih kalah juga. Apa namanya kalau bukan bodoh? Mi, Bianca ini tuh anak Mami kan? Iya. Justru karena kamu anak Mami. Mami ini malu, Bi. Mami kecewa sama kamu. Kenapa sih, Bi? Kenapa, Bi, kamu gak bisa berprestasi? Seperti yang Mami harapin. Kenapa gak bisa sekali aja banggain Mami? Kamu kalah dari Laras, dari anak seperti itu. Kurang apa, Bi? Hidup kamu itu kurang apa? Kamu minta Mami penuhin. Fasilitas semuanya ada. Tapi kamu tetap ngecewain Mami. Kamu kalah dari Laras. Kamu tahu itu. Jangan nangis, Bi. Jangan cengeng. Mami gak suka anak yang cengeng. Kamu harus tough. Kalau anak cengeng mana bisa kamu menang dari Laras? Mana bisa kamu kalahin dia? Stop. Iya, Mi. Maafin, Bi. Bianca akan coba jadi apa yang Mami mau. Harus. Ya harus lah, Bi. Kalau enggak, kamu belum tentu akan boleh tinggal di rumah ini lagi. Berubah. Atau kamu nantinya akan menyesal. Iya, Mi. Mbak Lastri belum datang juga. Mana udah tengah malam begini lagi. Jangan-jangan Mbak Lastri sama Bang Ujang beneran nginep di Bogor. Ayah pasti udah lelah banget deh sampai ketiduran gitu. Gimana caranya bangunin ayah ya? Kalau gue sama ayah sampai ketahuan tidur di lingkungan kampus, aduh, gue bisa kena SP lagi nih. Ayah. Aduh, nggak tega banget bangunin ayah. Ah, nggak apa-apa deh. Semalam ini, mudah-mudahan kali ini gue beruntung dan gak akan ketahuan sama yang lain kalau gue sama ayah tidur di sini. Malam ini doang kok. Lagian gue kan gak nginep. Gue cuma nungguin Mbak Lastri pulang.
Mbak Laras? Mbak, bangun Mbak. Mbak, bangun. Bangun Mbak. Loh. Ternyata Mbak Laras malah nginep di sini toh. Aduh, kalau gitu saya kecolongan. Seharusnya Mbak Laras kan nggak boleh nginep di kampus ini, Mbak. Pak, enggak kok Pak. Saya sama ayah saya tadi tuh nggak berniat buat nginep di sini. Kita sebenarnya lagi mau nungguin Mbak Lastri sama Bang Ujang. Tapi tiba-tiba kita ketiduran. Waduh. Ya kalau mereka sih nggak mungkin pulang cepat, Mbak. Mereka nginep di sana. Udah deh, sekarang Mbak Laras mendingan pergi dari sini sama ayahnya, ya. Mumpung kampus ini belum rame. Ya Mbak ya? Iya, maaf ya Pak. Ayo cepet ya. Iya Pak. Ayah bangun ya. Ya, kayak kita harus segera pergi deh ya. Takutnya nanti ada yang negor kita karena kita tidur di lingkungan kampus. Ayo. Yaudah, yuk ya. Aduh, masih ngantuk banget. Iya, Dina. Aduh. Iya, begini. Syukur kamu kepikiran detail kayak gini. Seru juga. Leon si penjual susu. The milkman. Iya, Leon apaan sih? Kamu nyindir aku ya? Jadi kamu gak suka kita jualan susu kayak gini? Kok nyindir sih? Aku beneran suka. Kamu tenang aja ya, Leon. Ini bakal cepet banget kok. Bentar lagi juga kita bisa renovasi ruko buat toko susu ini. Ini cuma sebentar aja. Ya, bener juga sih. Daripada kita nyewa ruko terus nggak ada yang jagain, mending kita langsung turun tangan. Ya, ntar juga kita bisa konsepin lagi bentuk tokonya kayak apa, interiornya, moodnya. Tapi konsepnya apa? Dan harganya berapa? Wah, kalau harga kan ini udah ada di brosur. Segini? Iya. Ini mah terlalu murah kali, nggak bakal ngangkat. Harus spesial. Tapi Leon... Pelanggan. Let's get ready. Leon, ini jangan lupa bawa brosurnya ya. Brosur buat apa? Mereka kasih sampelnya langsung. Ya ampun Leon, brosur itu penting lagi. Di sini tuh ada informasi tentang produk kita, terus nantinya tokonya bakal di mana. Semua informasi tentang produk kita ada di sini. Lokasi toko kita nanti juga bakal ada di sini. Dara, kita jualnya susu bukan brosur. Paling juga dibuang. Leon, tunggu dulu. Apa lagi? Kenapa sih ngebantah aku mulu? Bawa brosur aja susah banget kayaknya. Aduh, Dar nggak bakal diterima juga sama orangnya yang mau taruhan. Yaudah, kalau gitu kita taruhan. Siapa yang bisa ngejual lebih banyak susu? Kamu pakai sampel, aku pakai brosur. Oke, deal. Siap-siap semua brosur dibuang. Wih, keren juga ya pada olahraga. Tapi gue jamin pasti capek ya. Nih, buat lo. Ini serius buat aku. Lo? Iya, serius lah. Ampun, baik banget. Ini produk masih baru, organik, tapi gue jamin pasti buat kalian seger. Cobain lah. Seger ya? Iya, seger banget. Fotonya lucu lagi. Tokonya udah ada belum ya? Tokonya sih belum ada. Kita baru jual di stand. Kalau kalian mau beli di stand aja. Dan kita punya IG kok. Oh, ada IG-nya. Boleh follow gak? Sekalian foto biar di-upload ke IG. Ya, boleh lah. HP gue dong. Selesai. Oke. IG-nya nggak perlu ya, aku mau sebentar ya. Baru kenal aja udah akrab banget. Dasar Leon, dia sengaja. Kayak modus segala lagi. Nyebelin deh. Hai, permisi Mbak. Kalau boleh tahu, itu brosur apa ya Mbak? Oh, ini stand susu di sini. Cobain ya.
Ayah, Yes. Gimana? gimana ya? Aneh nggak? Enggak. Tapi kamu mau pakai ini ke kampus? Iya ya, ada kegiatan putri kampus. Gak usah bilang ke ayah kali ya, kalau ini sebenarnya juga acara perusahaan yang berani. Nanti ayah jadi kepikiran lagi. Pantes kok. Bagus lagi. Kamu anak ayah cantik sekali. Ayah ya, pasti karena kurang tidur nih, jadi lebay kayak gini. Oh iya ya, barang-barangnya tadi udah Laras taruh di kamar. Nanti selesai acara Laras langsung balik lagi ke sini kok. Ayah tunggu di sini aja ya. Nggak ada, Ras. Ayah daripada nunggu-nunggu gini, ayah jalan-jalan dulu kemana gitu ya. Loh, ayah mau kemana? Tapi ntar ayah balik lagi ke sini kan? Udah tenang, Mas, tenang. Ayah gampang. Yang penting kamu harus kembali ke asrama ini. Kan kamu udah diminta untuk tinggal di asrama, ya kan? Enggak. Terus nanti ayah gimana? Ayah tidurnya di mana? Tenang aja, Ras. Ayah kan orang dewasa, jadi gampang lah. Udah, sekarang kita pergi deh. Kamu kan harus siap-siap sama tugas kamu sebagai putri kampus. Iya sih. Aduh, tapi gimana ya? Kamu gimana sih? Kan tadi ayah bilang, udah nggak usah khawatir. Ya, Laras, yang penting kamu fokus sama tugas kamu di kampus sebagai putri kampus. Cia, anak ayah, putri kampus. Ayah, mulai deh. Yaudah. Tenang aja ya. Semua pasti akan baik-baik aja ya. Ayah percaya itu. Yes, kamu harus terus maju. Pantang mundur, jangan menyerah. Ya, kamu harus selesai jadi sarjana. Itu untuk masa depan kamu sendiri. Kalau ayah nggak usah dipikirin. Ayah bisa hidup dalam keadaan bagaimanapun. Oh, loh. Kok anak ayah sedih? Gak boleh sedih dong di pagi hari gini, harus semangat. Nanti hilang cantiknya, hilang semangatnya. Nah, gitu dong. Pagi-pagi harus senyum anak ayah. Yaudah, kamu udah siap? Antar ya. Iya ya. Ya. Revan, lo ngapain kesini? Ya sebenarnya ada yang mau aku omongin sama kamu. Loh, ini bukannya temannya Laras pas SMA? Aduh, siapa ya namanya? Halo Om. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar baik. Ini kamu bener temannya Laras waktu SMA kan ya? Iya benar Om, saya Revan, teman SMA-nya Laras. Pantes, saya kok rasanya kayak kenal dari tadi. Laras bilang kamu belajar di luar negeri ya? Ya Om, baru-baru ini saya pulang ke Jakarta. Udah ketemu sama Laras kok. Laras kok nggak cerita-cerita? Hei, Vin, kenapa kita malah ke kampus? Gue pikir kita langsung ke acara. What are we doing here? Kenapa berhenti? Wah, gawat nih. Pasti Mas Vino kesal lihat ada Revan di sana. Mana si Revan lagi ngobrol akrab sama Pak Samsul. Tuh anak ya. Udah so akrab sama Laras. Sekarang malah so akrab sama Pak Samsul. Bener-bener cari perkara nih anak. Who's that boy? Akrab sekali sama Pak Samsul. Namanya Laras? Aduh, jangan-jangan pacar barunya Laras? Terus sekali lagi ngomong kayak gitu, gue paketin ke Filipina.
Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Saya senang sekali bisa ketemu lagi. Saya kehilangan teman ngobrol sambil main catur. Ini apalagi Laras. Laras terus kepikiran kamu. Masa sih Om? Lah iyalah, kalian berdua kan dulu sempat sangat dekat. Apaan sih Ayah? Orang itu cuma temenan aja. Iya, temen. Beneran. Udah deh Ayah. Lara sama Revan tuh gak ada apa-apa kok. Kita cuma teman biasa, ya gak? Ya, tapi saya sempat kaget kalau Om ini masih ingat sama saya. Pastilah Revan. Kamu itu satu-satunya cowok yang pernah diajak ke rumah sama Laras. Yaudah deh kalau gitu kalian lanjut aja ngobrolnya. Ayah kan juga kayak pasti masih mau kangen-kangenan sama Revan. Laras pergi dulu ya, soalnya ada yang Laras mau lakuin. Tunggu. Nah Revan, kalau Revan gak sibuk, bisa tolong temenin Laras? Enggak usah ya. Apaan sih? Laras bisa sendiri kok. Kok jadi ngerepotin Revan gini? Kamu kok aneh sih, Ras? Kamu dulu tuh sering minta izin untuk pergi sama Revan waktu SMA. Sekarang kok malah malu? Mas Vino. Yaudah Ras, gue anterin ya. Ya Ras. Enggak. Gue nggak ngizinin lo pergi sama Laras. Kamu bicara apa, Nafi? Hah? Justru sebaliknya, kamu yang jangan deket-deket sama Laras. Pak, saya mohon sama Pak Samsul. Pak Samsul jangan lampiasin kemarin Pak Samsul kepada mama saya. Ke saya, Pak. Kamu tahu, justru karena kamu dekat-dekat sama Laras, Laras dapat banyak masalah. Dan itu nyakitin hati saya. Tahu kamu? Ayah, udah ya. Saya minta maaf, Pak. Tapi Pak Samsul harus tahu, saya sama sekali nggak ada niatan ingin membuat Laras dalam masalah. Saya cinta sama Laras, Pak. Saya bilang cukup, Navino. Apa kurang banyak masalah buat Laras? Nah, Revan, tolong ajak Laras pergi. Baik, Pak. Ayah, Laras bisa pergi sendiri kok ya. Laras nggak usah ditemenin sama siapapun, oke? Ras, jangan bikin ayah kecewa, nak. Ayah nggak tenang kalau kamu pergi sendirian. Aduh ya Allah, gimana nih? Aku juga mau jaga perasaannya Vino. Tapi kalau tetap di sini, Ayah pasti akan semakin ribut sama Vino. Nah, Vino, cukup. Tapi Pak, saya bilang cukup. Dengar baik-baik. Mulai saat ini kamu jangan dekat-dekat lagi sama Laras. Mendingan gue bilang ke Revan sekarang. Nggak usah nemenin gue. Gue harus bisa jaga perasaannya Vino. Revan. Iya? Gue... Laras nggak mau pergi sama lo. Lo tuh nggak usah kegeeran ya jadi cowok. Sorry. Dengan cara lo begitu, lo salah. Bisa santai gak sama cewek? Suka-suka gue lah. Dia cewek gue. Mau apa lo? Cewek lo. Bukannya tadi Om Samsul bilang ya, kalau dia nggak suka sama lo. Nggak mungkin kan, kalau kalian berdua backstreet. Ya kan, Ras? Lo nggak mungkin ngecewain ayah lo sendiri. Mau lo apa sih? Lo ngajakin gue ribut, ha? Ribut lo sama gue? Vino! Duh, maaf banget Ras, gue nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya, Ras. Ras, maaf, Ras.
Aku nggak sengaja. Iya, oke. Vino, sekarang gini aja ya. Biar cepet, udah biarin aja aku pergi dulu sebentar sama Revan. Supaya ayah aku juga gak khawatir. Oke? Kalau lo sayang sama Laras, jangan nyusahin Laras. Dan jangan sampai Laras memilih antara lo atau ayahnya. Diem, Mas. Diem! Mas! Lo gak usah ikut campur. Mas Vino, cukup Mas, bikin masalah. Cukup Mas. Jangan emosi Mas. Nah, kita pergi Puas lo bikin masalah. Mas, kita pergi dari sini Mas. Gawat. Kalau tetap begini terus, yang ada bisa ribut besar nih Vino sama Revan. Yaudah ya Vino ya. Aku pergi bentar, oke? Ayo pulang Mas. Ya udah. Tapi ini juga karena Laras yang minta. Sampai lo berani macem-macem sama dia. Gue hajar. Udah deh. Revan. Ya Mas, gak usah emosional gitu Mas. Ini kenapa Sonya kelihatan bad mood terus dari kemarin? Apalagi kalau dengar nama Reza. Sayang, kok kamu belum siap-siap ke kampus? Biasanya kan sudah dandan. GM, males. Ke kampus kok males? Bukan karena Reza kan? Iya, mana itu si Reza? Tahu. Udah deh, Pak. Jangan sebut-sebut nama Reza lagi. Males banget dengernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reza, baru saya keingetkan. Ini Sonya sudah nungguin kamu. Apa-apaan sih? Siapa juga yang nyariin dia? Males banget. Ya udah. Kalau begitu, saya berangkat kantor dulu. Titip putri kesayangan Om ini. Kamu jaga baik-baik ya. Ya Om. Papa berangkat dulu ya sayang. Hati-hati Om. Soalnya, kok kamu belum siap-siap kuliah? Ini udah jam berapa? Ntar kamu telat loh. Gak usah soker deh sama gue. Mending sekarang lo pergi. Loh, kamu kenapa, Soy? Kok kamu tiba-tiba marah kayak gini sama aku? Dasar cowok. Semua sama aja. Bisanya cuma nyakitin perasaan cewek doang. Soy, kamu ngomong apa sih? Udah deh. Mendingan lo sekarang godain aja tuh cewek-cewek lain di sana. Gak bisa banget sih lo lihat cewek cantik dikit. Sonya, kamu kenapa jadi kayak gini sih? Oke, kalau aku ada salah, aku minta maaf. Tapi aku sama sekali nggak ngerti apa maksud kamu. Udah deh, mendingan sekarang lo pergi. Lo pergi dari rumah gue cepetan. Pergi, pergi, pergi sekarang Reza, pergi. Sonya. Jadi aku pergi nih? Ya pergi lah, pakai nanya lagi. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Duh, kok kamu malah keluar? Sonya nyuruh saya pergi, Om. Kok bisa begitu? Saya juga nggak tahu, Om. Kelihatannya Sonya lagi marah sama saya. Tapi saya nggak tahu, Om, kenapa Sonya bisa marah sama saya. Reza, kamu jangan pernah sekali-sekali pun menyakiti perasaan Sonya. Kalau sampai kamu lakukan itu, akan saya balas kamu berkali-kali. Ngerti kamu? Tapi saya yakin, kamu nggak akan menyakiti perasaan Sonya.
Ya Om, Sonya itu perempuan baik. Saya juga nggak mau ngeliat dia sedih Om. Very good. Saya senang mendengarnya. Ya, kamu harus bersabar-sabar. Perempuan memang begitu. Oke, kalau begitu saya berangkat dulu ya. Waduh, nyeremin banget papanya Sonya. Gimana kalau nanti papanya Sonya tahu kalau gue sama Sonya cuma bohongin dia? Waduh, gue gak kebayang gimana ceritanya. Revan, kayaknya nggak perlu deh gue pakai baju ini. Kenapa nggak perlu? Oh, gue tahu. Apa mungkin ini pemberian dari gue, jadi lu nggak mau nerima, ya? Oh, enggak. Bukan itu kok. Gue cuma... Laras, lu jangan salah paham, ya? Gue cuma mau ngeliat lo itu tampil terbaik di acara nanti. Nggak mungkin kan? Kalau lo pakai baju basah ke acara penting itu. Laras, lo itu putri kampus, ya? Enggak, tapi baju ini kayaknya terlalu bagus aja deh buat gue. Kan emang harus bagus, Ras. Yaudah, satu kali ini aja ya. Biarin gue beliin baju lo ini. Anggap aja ini sebagai hadiah atas kemenangan lo kemarin. Dari gue, ya? Bentar deh, Revan. Lo sebenarnya kenapa sih? Lo kayaknya maksa banget supaya gue beli baju ini. Ya maksudnya ini nggak kayak lo yang biasanya aja, nggak kayak Revan yang gue kenal. Kayaknya gue udah baper nih, gara-gara saingan sama Vino tadi. Ya wajar lah Laras nolak. Lo gak lihat apa? Baju yang lo pilihin itu busuk banget, jelek. Tapi emang bukan salah lo sih. Nggak semua orang itu punya selera bagus. Dan high class, itu nggak bisa dibeli. Vian, kamu kok bisa ada di sini? Kamu ngikutin aku ya? Vian, aku nggak mau ya kalau kamu sama Revan sampai bikin keributan di tempat umum kayak gini. Ras, kamu tenang ya Ras. Aku janji sama kamu, aku nggak akan bikin keributan. Aku di sini karena aku mau beliin baju kamu kok. Ya udah, sekarang mendingan aku yang bayar ya. Paling nggak kan Revan udah milihin baju buat kamu. Ya meskipun emang bajunya jelek sih, agak-agak busuk selera dia. Tapi nggak apa-apa. Paling nggak biar aku yang bayarin. Nggak usah Vian. Kan aku udah bilang, aku tuh nggak mau beli baju ini. Jadi kamu juga nggak usah beliin aku. Ras, kamu tenang ya. Percaya sama aku. Aku nggak akan bikin keributan. Aku ngelakuin ini karena emang tulus. Aku mau beliin baju buat kamu. Jadi udah sekarang aku ke kasir dulu ya, biar aku yang bayar. Vian. Vino. Mbak. Vian. Baju yang itu satu ya. Vian, aku kan udah bilang nggak usah. Ras, kamu boleh aja nolak Revan. Tapi kamu jangan nolak aku. Lagian kan aku kepingin kamu terlihat cantik di acara gathering nanti. Bikin aku bangga ya. Kalau kamu itu yang memiliki Alvino Adijaya. Ini Mbak. Maaf mas, ada kartu lain? Cuma kenapa nggak bisa? Coba pakai yang ini. Yang ini juga nggak bisa mas. Ada yang lain lagi? Cash mungkin? Coba cek lagi, mesinnya kalau yang rusak. Maaf mas, mesinnya nggak bermasalah. Ah, nggak mungkin. Perlu satu toko ini gue beli. Coba cek lagi. Mbak. Coba pakai ini aja. Apa-apaan sih? Lu pikir gue nggak bisa bayar?
Hah? Ngeremehin gue? Lu tuh yang apa-apaan sih, ah? Bisa gak sih santai sedikit? Gue cuma mau bantuin. Nggak usah mbak, pakai yang ini. Udah, stop. Mbak, udah nggak usah. Gak apa-apa kok. Kalian tuh kenapa sih? Tadi kan udah janji, katanya nggak akan bikin keributan. Udah deh, mendingan sekarang kalian pulang aja. Dan satu lagi, aku nggak akan ikut salah satu di antara kalian. Aku juga nggak mau beli baju ini. Dan yang terakhir, jangan berantem. Mami, malu. Ya ampun, Bi. Kamu ini ngapain sih nempel-nempel kayak begitu? Kamu itu harus confident, sayang. Tenang aja, relax, oke? Tapi Mi, Bianca malu. Semua orang kan pasti udah pada tahu Laras yang menang, bukan Bianca. Kenapa mesti malu, sayang? Kamu itu harus hadepin. Kita lihat sisi positifnya, kenapa kamu datang ke sini. Kamu bisa mengambil posisinya Laras sebagai putri kampus. Ngambil gimana sih, Mi? Kan kemarin udah diumumin Laras yang menang. Iya, Mami tahu, sayang. Tapi kemenangannya Laras itu kan bermasalah. Dan Tante Rani masih tidak terima kalau Laras itu menang. Jadi maksud Mami, Bianca masih ada kemungkinan buat gantiin Laras gitu? Pastinya dong, sayang. Kamu masih ada kemungkinan untuk itu. Makanya Mami paksa kamu datang ke sini. Kamu itu kan runner up. Dan kamu bisa memungkinkan sekali untuk menjadi posisinya Laras sebagai putri kampus tahun. Kamu ngerti kan maksud Mami? Iya juga sih, Mi. Makanya kamu itu harus nurut sama Mami. Kamu dengerin semua kata-kata Mami. Oke, Bi? Thank you ya, Mi. Kalau misalkan nggak ada Mami di sisi Bianca nggak tahu deh. Pasti Bianca dari kemarin udah kocar-kacir sendiri. Iya, sayang. Pokoknya kamu jangan sampai lengah. Itu ada kesempatan, sikap Laras. Iya, Mi. Bianca janji. Bianca nggak akan lengah kali ini. Yaudah yuk, Mi. Yuk. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Oke, ini ya Mas. Ya. Ini uangnya, ambil aja kembaliannya. Makasih Mbak. Ya. Oh, ini dia putri kampus kita tahun ini. Selamat ya, Laras. Kamu itu benar-benar layak banget jadi pemenang tahun ini. Halo Tante, Bianca. Mi, tapi apa layak ya putri kampus itu naik motor? Apa emang dia nggak punya duit banget kali ya sampai bayar taksi aja duitnya nggak cukup? Nggak tahu juga sih ya, Bi. Kamu cium yang aneh-aneh nggak sih, Bi? Oh iya, Mi. Kok bau ya? Bau apa ya? Kayak bau asap kendaraan gitu deh. Iu, emang ada ya perfume itu baunya kayak bau asap kendaraan? Tante, Bianca, emang salah ya kalau saya datang ke sini naik ojek? Nggak ada yang salah sih sebenarnya, Laras. Tapi coba deh, kamu cium diri kamu sendiri. Terus kamu pikirin dong, nanti kalau kamu ketemu orang-orang banyak, kasihan kan mereka yang ada di deket kamu bisa pingsan gara-gara nyium bau matahari, bau knalpot mobil, ya kan? Iya ya, Mi. Kayaknya juri yang kemarin itu bener-bener salah pilih banget deh. Masa anak kampung kayak gini dipilih? Alhamdulillah, saya nggak pernah malu sama keadaan saya. Saya cuma mau bilang sama Tante dan juga Bianca, jangan menilai orang dari penampilannya aja, tapi dari attitude-nya. Buat apa? Pakai pakaian yang bagus, bersih, wangi, tapi kalau kerjanya cuma bisa nyinyirin orang.
Lebih baik hati dulu yang bersih, baru baju bersih. Permisi. Berani lo ya ngomong kayak gitu? Bi, udah Bi. Jaga attitude kamu. Kita kalahin Laras dengan cara yang elegan. Ayo. Seberapa pantaskah kau